Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aris Anli Wardana dari angkatan 23 dengan NIM C2355201064. Sini saya akan membuat video di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan VirtualBox dengan Mikrotik CHR sebagai router utama. Nah, di video ini saya akan melakukan konfigurasi dasar menggunakan teknik network virtualisasi, yaitu dengan dua metode. Yang pertama itu NAT pada Ethernet 1 dan break pada Ethernet 1 juga. Nah, kemudian saya akan melakukan pengujian koneksi internet menggunakan perintah ping 8.8.8 dan ping google.com. Nah, sebelum itu teman-teman harus menyiapkan aplikasi. Yang pertama itu VirtualBox. Nah, VirtualBox ini tempat teman-teman menjalankan Mikrotik CHR. Nah, untuk Mikrotiknya sendiri saya menggunakan Mikrotik Winbox, di mana Winbox yang saya gunakan ini Winbox versi 4.0 beta. Nah, sebelum teman-teman bisa menjalankan Mikrotik ini, teman-teman butuh yang namanya CHR. Nah, ini bisa di-download. Teman-teman downloadnya, nah download CHR ini nanti itu ada di Google, jadi teman-teman bisa download lalu dijalankan di VirtualBox di sini. Nah, setelah teman-teman jalankan di VirtualBox, dia akan muncul seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke simulasinya, nah teman-teman harus cek dulu. Di sini kita akan simulasi di adapter 1, di mana adapter 1 ini kita atur sebagai NAT. Nah, NAT. Jadi nanti kita uji coba dua, yang pertama NAT, kemudian brick adapter. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit. CHR atau Cloud Hoster Router ini adalah versi Mikrotik Router OS yang didesain untuk dijalankan di virtual environment seperti VirtualBox yang akan kita gunakan, VMware ataupun Hyper-V. Nah, CHR ini memiliki fungsi yang sama kayak perangkat mikrotik fisik yang seperti alat yang biasa kita lihat untuk mencolok, itu dia sama, tapi ini lebih fleksibel sebagai simulasi atau pembelajaran. Nah, VirtualBox sendiri itu kita pakai untuk menjadi untuk membuat mesin virtual yang berfungsi sebagai router utama. Nah, di dalam ini kita akan membuat dua tipe. Yang pertama tadi ada NAT. Nah, NAT atau Network Address Translator. Nah, ini digunakan untuk mengakses internet melalui IP VirtualBox. Kemudian brick adapter. Nah, brick adapter ini itu digunakan agar router virtual bisa berada di satu jaringan yang sama dengan desktop ataupun komputer host kita, seperti yang saya gunakan ini laptop. Nah, kita akan mulai coba simulasi saja. Di sini kita coba untuk NAT dulu, untuk adapter 1. Di sini kita anggap saja ini adalah router utama. Jadi kita atur dulu NAT. Sudah kita atur NAT, kemudian kita jalankan terlebih dahulu. Ya, di sini dia load system. Nah, di sini sebenarnya teman-teman cukup admin. Kalau baru menginstal itu biasanya tidak usah pakai sandi, langsung enter saja. Tapi di sini saya sudah membuat sandinya, di mana sandi yang saya buat itu 1 2 3 4. Nah, dia akan langsung login seperti ini, teman-teman. Sudah langsung login mikrotiknya. Saat kita cek di sini, nah dia akan muncul seperti ini. Kita refresh. Nah, dia akan muncul seperti ini. Tapi jika saya tidak aktifkan atau nonaktifkan, saya keluar misalnya close.
Misal saya close seperti ini. Nah, jika kita refresh lagi, nah itu tidak akan muncul, grafiknya tidak akan muncul di Winbox. Akan kembali. Nah, di sini dia muncul. Jadi yang kita pakai adalah yang pertama, yang IP addressnya 0.0.0.0. Nah, di sini karena saya tadi menggunakan password, jadi kita harus masukkan password yang kita buat. 1 2 3 4. Nah, itu klik connect. Nah, dia akan langsung login seperti ini. Sebenarnya Winbox ada versi lain, tapi di sini saya menggunakan Winbox versi 4.0 beta. Nah, yang pertama kita lakukan itu mengecek IP. Nah, biasanya teman-teman langsung diarahkan untuk menggunakan IP client. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP client yang dimana IP-nya itu 10.0.2.15/24, dimana jika kita ingin mencoba tes ping, misalnya di sini 8.8 ping 8.8.8. Nah, dia langsung bisa membaca. Ataupun jika teman-teman ingin mencoba ping google.com, nah dia langsung bisa. Nah, sini kita akan mencoba menghapus Ethernet ini dan membuat lagi menggunakan statis, tidak menggunakan DHCP client. Nah, di sini sebelum itu kita ingat dulu untuk IP-nya 10.0.2.15/24. Kemudian kita remove terlebih dahulu, kita buang. Jika teman-teman ingin coba seperti tadi ping google.com, nah dia pasti tidak bisa karena teman-teman tidak memiliki IP. Nah, di sini kita akan mencoba masukkan IP secara manual. Nah, di sini teman-teman klik new. Nah, di sini IP address yang kita punya tadi itu lah 10.2.2.15/24. Sorry, sini saya lupa. 10.2.15/24. Jangan lupa di sini kita masukkan Ethernet 1, kemudian apply. Nah, teman-teman akan mendapatkan network 10.0.2.0. Nah, klik OK. Saat kita uji coba seperti ini. Sepuluh titik 0.2.2. Oke. Ini 10.0.0.2. Nah, dia akan membaca karena IP-nya sudah kita masukkan. Ini adalah gateway daripada IP yang baru kita masukkan. Nah, apakah bisa langsung jika kita mencoba ping 8.8.8? Apakah langsung bisa? Nah, ternyata tidak bisa. Dimana sih masalah utamanya kenapa dia tidak bisa ping 8.8.8? Nah, sini kita harus memasukkan gateway terlebih dahulu. Nah, di mana sih masukkan
gateway-nya, teman-teman bisa masuk ke IP, kemudian pilih routing, kemudian new. Nah, di sini kita menggunakan tetap menggunakan 0.0.0.0/0 karena ini bisa masuk ke jaringan apa saja. Nah, kemudian kita masukkan gateway. Gateway-nya kita masukkan seperti yang kita tes saat tes baru masukkan IP tadi. 10.0.2.2. Setelah itu langsung apply saja. Oke. Oke. Nah, kita coba ping kembali. Ping 8.8.8.8. Nah, di sini dia sudah bisa jalan atau sudah membaca. Untuk ping 8.8.8 kita menggunakan NAT tadi. Nah, kalau ping Google apakah bisa? Kita coba ping google.com. Nah, di sini ternyata tidak bisa karena kita belum memasukkan satu hal, yaitu DNS server. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke IP, kemudian cari DNS. Setelah itu tambahkan. Nah, di sini saya akan menggunakan DNS Google saja, yaitu 8.8.8.8. Nah, setelah itu apply saja. Oke. Nah, bisa dicoba ping google.com. Nah, di sini langsung bisa teman-teman. Karena apa? Karena kita sudah memasukkan DNS dan juga gateway untuk menjalankan atau mau-testing google.com. Nah, seperti itu kira-kira untuk testing atau simulasi membuat IP secara statis dengan menggunakan NAT. Nah, kalau kita menggunakan Brix bagaimana sih? Nah, teman-teman, kita tinggal ke sini. Kita ubah dulu ke sini, teman-teman. Oke, sini kita ubahnya menjadi brick adapter. Oke, klik OK saja. Kemudian untuk ini kita coba masukkan IP-nya, kan IP CP client. Nah, kita klik new, kemudian IP CP. Nah, sini sudah masuk teman-teman. Atau bisa dihapus lagi ulang. Apply, maka masuk. Nah, jika statusnya bonding seperti ini, tinggal kita cek. Nah, di sini sudah masuk. Teman-teman harus kunci utamanya harus mengingat gateway dan DNS. Nah, kenapa sih kok dia bisa 192.1.6 tidak 10.0.0.2? Nah, karena di sini dia mengambil IP dari WiFi yang saya gunakan. Di sini jika kita lihat IP yang saya gunakan, nah dia mengambil IP yang sama. Nah, ini teman-teman. Nah, dia mencatat IP yang sama. Nah, di sini dia mencatat titik 1. Sama di sini titik 1. Nah, dia
sama seperti komputer yang saya gunakan. Nah, jika kita tes ping Google, karena jika menggunakan DHCP client, ping google.com itu pasti bisa. Kita uji coba juga ping 8.8.8. Nah, itu pasti bisa juga karena dia sudah membaca atau sudah ada IP, yang dimana itu IP DHCP client ini dia otomatis. Nah, sini kita akan melakukan yang sama, yaitu membuat statis secara manual. Membuat manual untuk IP address dari adapter tadi, karena kita ubah di adapter, tidak lagi menggunakan NAT. Oke, di sini kita hapus, kita coba ping 8 ping, itu pasti tidak bisa. Pun kita coba IP, kita coba DNS, tes ping DNS, ping 92.168.1.1 pasti tidak bisa. Nah, sekarang kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan secara manual new. Nah, berapa sih IP address-nya tadi? 192.168.1.6 kalau tidak salah, titik 7 slash 24. Nah, jika kita apply, nah dia akan mendapatkan IP 192, IP networknya 192.168.1.0. Nah, jika kita coba, oh maaf, di sini saya lupa masukkan Ethernet. Di sini jangan lupa kita menggunakan Ethernet 1 dan apply saja. Oke. Nah, kita coba ping 192.168.1.1. Coba ping. Nah, dia langsung otomatis bisa karena kita sudah masukkan IP address-nya. Tapi apakah bisa dia ping 8.8.8? Pasti tidak bisa ya teman-teman. Karena apa? Karena kita belum memasukkan gateway daripada IP address yang baru kita buat. Nah, dimana sama saja caranya, ke root, kemudian new, sini tetap kita menggunakan 0.0.0/0, kemudian gateway-nya kita masukkan 92.168.1.1. Setelah itu apply saja, kemudian oke. Nah, teman-teman coba lagi ping 8.8.8.8 tadi. Nah, dia otomatis langsung bisa atau jalan teman-teman internetnya. Nah, apakah bisa google.com? Nah, harusnya seperti ini teman-teman, tidak bisa. Tapi kalau kita ping 8.8.8.8
dia masih bisa proses seperti ini ya. Ini normalnya. Mungkin tadi agak ngebug, makanya seperti itu. Nah, di sini untuk bisa melakukan ping google.com, seperti yang kita tahu, kita harus masukkan DNS-nya terlebih dahulu. Nah, DNS-nya kita memasukkan 8.8.8.8. Oke, kita apply lalu oke. Kemudian kita coba lagi ping google.com. Nah, dia sudah bisa seperti ini teman-teman. Karena kita sudah memasukkan gateway dan juga DNS servernya. Jadi kita tidak hanya memasukkan IP addressnya, tapi kita juga memasukkan gateway dan juga DNS untuk bisa mengakses internet. Nah, mungkin sekian video dari saya tentang penggunaan VirtualBox CHR Mikrotik dengan fokus utama itu menggunakan teknik NAT dan juga BRICS. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar, terutama belajar jaringan dan ingin berlatih konfigurasi di dasar lingkungan virtual. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Terima kasih.